Bu Erna bisa bantu jelaskan ya? Iya, iya. Nah, ini kegiatan Bu Tini ini di tutorial olah sampah ya, edukasi. Ini waktu di YPAC yang bulan Oktober yang Bu Ivon datang ke Jakarta. Nah, ini di rumah Pak RW juga udah sering berkali-kali tutorialnya. Ini Bu Ilet ya dengan salah satu dari orang KLH. Mudah-mudahan bisa terus. Nah, ini Pak Dadan waktu di YPAC. Nah, ini Mbak Dwi Bogor. Nah, ini waktu di mall ya di kita juga di mall tentang sampah. Bu Ivon di Jonggol bulan Oktober ya di tempatnya. Ini di Pati udah berapa kali lewat yang kedua, ketiga. Ini di RW, ini di jalan. Nah, ini selokan menuangkan juga selokan dekat rumah. Ini di sungai di dekat rumah saya di depan kantoran. Ini kebun yang mau digarap. Mudah-mudahan kita RW 1 yang bagus udah sering juga nih. Udah beberapa kali ya. Edukasi. Ini waktu bulan lalu nih. Peserta dari kelurahan. Kita kan pembuatan sama panen biowas. Wah, ini di tempat saya nih rumput-rumput yang hasil ini nggak dibuang aja. Mungkin udah 2 tahunan ya. Makin lama sampahnya makin ini juga jadi menyusut. Akhirnya lagi. Nah, ini kalau ini lagi ya di Bogor. Ini di Jonggol ya. Ibu Daryati di Bekasi. Dia juga udah mulai beberapa kali edukasi di masyarakat sekitar. Nih di sekolah, Mbak Dwi. Ya. Ya. Terus hanya sebagian aja. Ya, kurang lebih itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi dengan segala keterbatasan kami, ya kami tetap mengedukasi, tetap berusaha untuk menyebarkan manfaat baik dari biowash, khususnya untuk lingkungan. Jadi mudah-mudahan saya juga berharap teman-teman di sini juga ayo mulai ngedukasi juga, minimal lingkungan terdekat deh, saudara-saudara, kita ketika ada pertemuan keluarga, ayo kita sambil belajar ngolah sampah, terus ketika ada acara arisan RT, PKK, itu tempat yang sangat cocok untuk kita mengedukasi, karena ibu-ibu isinya yang punya sampah dapur banyak, ya seperti itu. Ya sedikit dari saya, mungkin nanti bisa dilanjut ditanya jawab setelah sesi Bu Ivon. Nanti mungkin langsung aja Bu Ana, biar langsung ke materi, biar nggak terlalu malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi yang telah menyampaikan tentang kegiatan komunitas Biowash Promik Indonesia. Berikut kiriman video-video dari teman-teman semua. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut kepada materi yang utama akan disampaikan oleh Ibu Ivon, akan membahas tentang regenerasi air dengan biowash. Kami silakan Ibu Ivon. Baik, terima kasih Bu Ana. Selamat malam Bu Tini, Bu Dwi, Bu Erna, Bu Ana juga sebagai pengurus BPI, dan juga Bapak Ibu yang malam ini sudah bersedia hadir. Saya akan sharingkan materi pada malam ini yang berkenaan dengan Water World Day.
Ya, jadi bagaimana sih biowash berhubungan sebenarnya kalau selama ini kita taunya biowash ini buat ngolah sampah aja. Bagaimana caranya biowash ini juga dapat berpartisipasi dalam kampanye atau penyelamatan air baik di Indonesia maupun dunia. Sebelumnya kita lihat data dulu ya. Data cemaran air yang ada di Indonesia ini sebenarnya terdata waktu di tahun 2021 terdapat 10.000 lebih desa kelurahan yang tercemar, mengalami pencemaran air. Yang paling banyak itu di Jawa Tengah. Jadi pencemaran air itu terjadi paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, wah Jawa semua ini ya. Lalu di Kalimantan Barat, Sumatera, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan juga termasuk di Palembang, Sungai Musi. Ya, jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan ini adalah pulau yang tercemar. Jadi sudah ada pencemaran air. Nah, dari BPS sendiri mencatat sebanyak 6.160 desa yang limbah pencemarannya itu dari rumah tangga. Jadi paling banyak dari 10.000 desa, 6.000 lebih desa itu pencemarannya dari sampah rumah tangga kita. Selain pencemaran air, ada juga 1.499 desa yang mengalami pencemaran tanah dan 5.644 desa mengalami pencemaran udara. Untuk itulah kenapa logo BPI itu ada tanah, air, dan udara. Untuk mencegah ini semua tidak terjadi. Tapi khusus malam ini kita akan bahas spesifik tentang air. Dari data Sungai Watch sendiri, 80% sampah plastik polusi yang tercemar di laut itu berasal dari sungai-sungai. Dan Indonesia ini ranking kedua loh pencemarannya setelah China. Dan sedihnya lagi sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah penduduk itu sendiri, jumlah penduduk China itu bisa 40 kali lebih lipat daripada jumlah penduduk Indonesia. Tapi kita ranking 2 begitu ya. Jadi sebenarnya pencemaran kita itu sangat tinggi. Dan kalau kita lihat komposisi sampah yang dari kota ke saluran air, sampah organik itu tetap masih yang lebih banyak, 44%. Dan juga ada sampah popok 21%. Kalau sampah organik dan popok ini kita bisa olah dengan biowash dari sumbernya, maka sudah tidak akan ada masalah lagi. Kalau kita lihat datanya itu bisa 105.000 ton sampah dari kota per hari. Dan akan diperkirakan naik sampai 150 ton per hari. Makanya kenapa kita ranking 2, karena kita bisa sampai 1,3 juta ton per tahun untuk pencemaran sampah nih di air. Dan kembali lagi tadi seperti Sungai Watch bilang, itu semua bermulanya dari sungai. Oke, bentar. Saya mute-mutein dulu ya. Baik, jadi selain pencemaran air ada kabar baik juga dong yang harus kita beritakan bahwa ada beberapa provinsi juga dengan produksi air bersih yang terbanyak di tahun datanya masih di 2001. Jadi Jawa Timur, Jakarta ini juga kota-kota tempat provinsi yang bisa menyiapkan sumber air terbaik. Dan kalau dilihat dari data, kalau di Indonesia paling banyak itu bisa kita produksi di Oktober karena sumbernya dari air hujan. Terus kalau mulai Februari kita mulai kekurangan air seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat, ini jadi pemandangan yang biasa kita lihat ya. Kalau di pinggiran sungai, ada pemukiman, ada rumah, pasti ada sampah. Jadi inilah yang selalu terjadi dan menjadi pemandangan yang kita lama-lama bisa jadi biasa gitu. Padahal hal-hal inilah yang menyebabkan pencemaran air dan sumber air bersih kita itu berkurang. Bagaimana biowash mengatasi cemaran air? Kita bisa lihat ini ada kolam ikan yang diberikan biowash dalam satu malam sudah terlihat. Ini ada 3 tahapannya. Dari yang tadi ikannya baru dipindahin kolamnya butek, diberikan biowash sampai hari ketiga kita bisa melihat background dari si kolam itu. Batu-batunya itu udah mulai kelihatan seperti itu ya. Nah, udah setelah begitu diaduk lalu dimasukkan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk kolam-kolam air sendiri, misalnya kolam yang 3.000 liter, nggak pernah dikuras, tapi setiap bulan, 1 bulan sekali dikasih Promix 100 mili. Dan airnya itu jernih, ikannya juga sehat. Ini juga dari air kolam, testimoni dari air kolam yang diberikan Just Pro, BioWash, maupun Promix.
Bagaimana dengan air yang lebih besar, kolam yang lebih besar gitu. Ini adalah kolam yang ada di Kebun Budi, yang di kebun di Palembang, di mana Kebun Budi itu adalah kebun yang sedang saya garap. Awal penampakan kolam ini karena kolam buatan sehingga airnya itu sangat butek dan kotor. Setelah kita treatment dengan biowash, 3 hari itu udah membaik dan ini penampakannya sehari ini. Bisa dilihat sekitar juga sudah mulai menghijau. Jadi tanaman-tanaman mulai tumbuh, airnya juga mulai jernih. Nah, ini penampakannya ya. Jadi udah airnya bersih banget, bukan kayak air kolam buatan seperti itu. Bagaimana dengan parit-parit? Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, itu ada parit yang hitam sekali sampai dasarnya nggak kelihatan. Lalu di tengah itu ada gambar yang sudah disiram dengan biowash. Gimana cara penyiramannya? Ya tinggal dikucur gitu ya. Kebetulan ini tidak diencerkan. Jadi ini biowash yang tidak diencerkan, langsung disiramkan. Nah, kita bisa lihat lebih dekat. Air yang tadi lebih hitam dari kopi seperti oli, ketika kita siramkan biowash, airnya itu bisa berubah menjadi jernih. Dasar parit ini sudah langsung bisa terlihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, dasar paritnya terlihat. Sudah langsung jadi lebih jernih. Jadi ini adalah efek-efek biowash yang bisa membantu apa ya istilahnya ya, regenerasi dari air-air kita, sumber-sumber air kita. Ini juga Mbak Kontrol, mungkin kalau sering dengar pasti sudah sering lihat ya bahwa ini tempatnya Pak Jarot. Mbak Kontrolnya yang tadinya kotor, begitu disiramin biowash setiap hari ke wastafel atau zinc dari dapurnya, udah bebas mampet, malah bisa untuk ngaca juga jadi jernih. Nah, kalau ngomongin air makin lama makin serem ya. Ini adalah sumur shelter dari penampungan anjing liar. Kebetulan Pak Juta yang menangani sendiri. Jadi sumurnya itu sangat kotor sekali. Dan ini kita siram biowash sama ampas-ampasnya semua kita masukin ke sumurnya. Jadi sumurnya ini menghitam. Nggak lama setelah menghitam tuh menjernih. Jadi sumurnya sampai sekarang nggak ada masalah lagi. Sudah bagus. Bisa dibayangin ya Bapak Ibu dari seperti oli jadinya jernih ya. Jadi ini caranya bagaimana biowash juga bisa turut serta untuk memperbaiki cemaran-cemaran dari sumber-sumber air kita, sungai-sungai kita. Nah, bagaimana biowash untuk menangani banjir? Biowash ini karena gampang dibuat, jadi pakai air banjir, air pH berapapun, kita bisa buat 3 hari jadi. Kalau banjir, kita bisa tuangin ke air banjir, kita balikin lagi, bahkan bisa dibuat dengan air banjir. Kita lihat video berikut. Di sini ada genangan air. Ya, jadi air ini tidak bisa apa ya istilahnya ya lewat ya karena mampet gitu. Jadi kita tuangkan sama biowash. Oke. Maaf Bapak Ibu kalau bisa di mute dulu biar nggak ada suara yang feedback. Jadi ketika dituangkan dengan biowash, ada pusaran air yang mulai terjadi. Dan air itu mulai bisa diserap, mulai lancar. Jadi beginilah caranya biowash bisa membantu kita saat banjir, saat air kita kotor. Kita bisa murnikan lah ya, murnikan, perbaiki kualitas air di sekitar kita. Kalau kita tuang lebih banyak lagi, maka pusarannya akan lebih cepat. Jadi pusaran airnya lebih cepat terjadi. Langsung tidak jadi sumbat. Langsung kering. Seperti itu. Ini juga ada testimoni. Jadi curah hujannya tinggi. 7 Februari. Dituanglah biowash murni ke salurannya. 20 menit pusarannya sudah mulai bekerja. Langsung kering. Jadi sebenarnya semudah itu. Oke.
Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah pencemaran air? Selesaikan dari sumber, itu adalah kuncinya. Sampah organik yang tadinya dibuang ke sungai, mengotori sungai, mencemari sungai, sampah organik itu kita olah menjadi media tanam. Ini kemarin di Februari juga, Februari tahun ini saya mengajari anak-anak dari desa di Palembang, di Kampung Air dekat Pulau Kemarau, memang mereka tinggalnya itu di pinggiran sungai. Jadi inilah yang saya ajarkan adalah kita pakai wadah dari botol bekas. Lalu kita tanami, kita isi medianya dengan sampah organik dan kita tanami sayuran. Anak-anak sangat antusias mewarnai dan menggambar. Ini orang tua dan anak-anaknya datang, bagaimana menggunakan biowash promik dan juga mengolah sampahnya. Jadi kita bisa mengedukasi ya masyarakat, terutama yang tinggal di pinggiran sungai, di pinggiran laut misalnya ya, untuk bagaimana menggunakan barang-barang yang tadi dianggap sampah, kita olah lagi nih. Jadi wadahnya itu dari sampah-sampah anorganik seperti botol, karung beras, plastik bekas minyak, atau plastik kemasan bekas sabun cuci piring, jerigen-jerigen, itu kita rubah jadi wadahnya, jadi potnya. Lalu isinya kita isi dengan apa? Kita isi dengan sampah-sampah organik kita campurkan dengan biowash, lalu kita mulai tanami sayur-mayur. Gitu. Saya juga baru dapat kabar ini di sekitar daerah Palembang, beberapa daerah di pesisir sungai, itu juga tidak bisa menanam ya, karena tinggalnya aja udah di atas air gitu, gimana mau menanam. Jadi ini juga akan menjadi solusi pangan. Lalu solusi kedua adalah rutin sedekah biowash promik. Ini yang waktu di Palembang banjir juga dilakukan sedekah biowash promik, di mana biowash promik ini dituangkan di titik-titik banjir. Kalau bisa dilihat sampahnya itu banyak sekali, tapi tuang biowash promik di titik-titik banjir. Sedekah Jumat ini bisa kita lakukan rutin juga ya. Ini ada Butini, ini juga ada video kita lihat. Jadi ini sedekah biowash dituangkan ke selokan-selokan, diencerkan dengan air 1:500. Disemprotkan ke udara 1:1000. Nah, ini juga ada lagi sedekah Jumat, menuangkan lagi biowash yang bisa diencerkan. Biowashnya mau diencerkan, mau tidak diencerkan, bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari lingkungan terdekat kita, mulai dari selokan-selokan kita, gitu. Seikhlasnya, sedekahnya mau berapa, setiap Jumat, setiap hari apapun, mau setiap hari juga boleh, kita tuangkan untuk menjaga alam sekitar kita. Sama seperti kalau misalnya yang tinggal di pesisir sungai, di daerah-daerah tepian laut, itu bisa melakukan buat biowash lalu disedekahkan. Jadi begitu sih materi saya malam ini. Mudah sih sebenarnya bagaimana caranya biowash ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki dan mengatasi cemaran air di Indonesia, terutama di sekitar kita dulu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Ana. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yvonne atas penjelasannya, di mana biowash promik turut menjaga air dan bumi tercinta ini dengan cara meregenerasi air selain tanah dan bumi ya Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan pada kesempatan ini langsung kepada Ibu Yvonne. Kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak Yanuar barangkali ini yang paling rajin dan aktif.
Maaf Bu, boleh saya tanya? Ya, silakan. Saya tinggal di luar Indonesia, tapi saya tertarik dengan perkembangan Indonesia dalam hal sampah, biowas, dan tadi saya dengar bahwa biowas harus ditambah dengan 200 cc promik dan 5 liter air dan sampah 1 kilogram kulit buah. Yang mau saya tanyakan itu promik kan begitu mahal harganya. Saya dengar info bahwa 1 liter promik 190.000 rupiah. Apakah tidak ada cara untuk membuat promik sendiri dan disumbangkan buat got sampah-sampah? Harus tetap setiap kali promik itu dibeli. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Dengan Ibu siapa Ibu? Kak boleh tahu kenalan juga sekalian? Bu Kristina dari Belanda. Dari Belanda. Terima Ibu kasih. Istiva. Maaf Kristina. tadi putus-putus. Oh Kristina, maaf tadi Nah, putus-putus. iya dari Belanda, Bu, jauh Bu. Oke. Iya, jauh Baik. jembatan. Finalnya Bu Ana ya. Baik. Boleh Bu Pak. Bu Kristina, promik itu sendiri kalau yang 1 liter mungkin sekarang malah 200-an ya harganya ya. Tapi itu bisa dijadikan biowash. Jadi promik ini adalah starter untuk dijadikan biowash. Per 200 ml promik itu kita bisa jadikan 5 liter. Jadi kalau 1 liter itu bisa jadi 25 liter. Dan dari 25 liter tadi bisa diencerkan sampai 250, sampai 500, sampai 1000 seperti tadi untuk disedekahkan gitu ya. Jadi ya sebenarnya masih dihitung tuh ekonomis, kecuali yang seperti Ibu Kristina bilang, kalau promiknya langsung yang kita sedekahkan ya lumayan ya Bu ya, lumayan mahal jadinya. Tapi kalau setelah dijadikan 25 liter biowash, kita encerkan lagi dengan air, ya itu jadinya banyak sekali sih Bu, seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi pertanyaannya kalau mau buat biowash, apakah harus menggunakan promik? Iya, jawabannya begitu Bu. Iya, harus menggunakan promik. Sama seperti kita misalnya kalau mau buat tempe harus pakai ragi tempe, kalau kita mau buat roti ada ragi rotinya, seperti itu kira-kira gambarannya. Oh, jadi Ibu biowash yang sudah jadi dari 5 liter air plus 1 kulit buah plus 200 promik dalam 3 hari itu bisa diencerkan lagi. Iya, benar sekali Bu. Jadi ekonomis sebenarnya. Jadi diencerkan lagi berapa kali pengencerannya? Ibu bisa pengenceran tergantung kebutuhan Ibu ya. Kalau memang hanya untuk siram-siram ke selokan sampai 1:500 pun bisa Bu. 1:1000 pun bisa Bu. Oh, terima kasih. Oh, ngerti sekarang itu masih bisa diencerkan lagi. Pikir benar sekali. Iya, tidak Bu. Kali bayar begitu mahal. Iya, mahal Bu, benar kalau langsung. Kita mau menghemat juga, mau mengirit ya Bu ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Kristina. Baik, silahkan ini ada yang angkat tangan terus nih Bu Ana. Silakan. Ya, saya. Iya. Bapak Widu, ya silakan. Bu Kristina ya? Bu Kristina? Tadi sudah ya. Ya, Bapak terima kasih. Ya, silakan. Saya dulu atau Pak Widu dulu? Oh ya, ini yang sudah siap Bu Pristina? Iya. Ya, silakan Bu Pristina. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bu Ivon, Bu Tini, dan Bapak Ibu semua. Dulu kita pernah mengundang Bu Ivon, Bu Tini, dan teman-teman di acara pengabdian kepada masyarakat kita di Ciracas via Zoom juga. Bu Ivon mungkin masih ingat, kalau Bu Tini ingat ya karena kita sudah kenal lama. Nah, kita sekarang dari sana ada yang dari grup itu ada beberapa yang kemudian semangat untuk melakukan itu dan sepertinya alhamdulillah sudah berhasil ya. Nah, kita sekarang refreshing ini Bu Ivon karena yang waktu itu kita cuma ikut habis itu lupa. Nah, sekarang refreshing jadi semangat lagi nih mau mulai lagi. Nah, pertanyaan saya Bu, saya tuh
waktu itu kan kita punya Promik dan BioWash ya. Kemudian udah saya simpan udah setahun. Nah, tadi saya udah tanya Bu Tini sih, Bu itu ada expirednya nggak sih? Kata Bu Tini enggak. Nah ini sekedar konfirmasi aja. Sebenarnya saya yakin percaya sih dengan Bu Tini pasti betul ya. Cuma ini konfirmasi aja. Maaf Bu Tini ya. Ya, monggo Ibu. Baik, Bu Pristina, terima kasih karena udah turut mengolah sampah. Saya yakin dari pertemuan kita kemarin sudah banyak sampah organik yang diselamatkan, nggak jadi atau batal ke TPA ya, berkat Bu Pristina dan kawan-kawan. Jadi untuk BioWash dan Promiknya ini bisa nggak sih disimpan lama, ada kadar luarsanya nggak sih? Jawabannya benar seperti yang Bu Tini jawab, itu tidak ada. Bahkan Ibu mau simpan di bawah sinar matahari, mau simpan kelupaan entah di mana baru ketemu gitu ya. Jadi BioWash Promik ini tidak ada kadar luasannya, jadi masih bisa Ibu pakai kembali gitu. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Pristina. terima kasih Bu Pristina. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi? Bu Ivon, Ya, malam. Madam Maria silakan. Udah siap-siap, Malam. Bu. Ya, Wow, banyak sekali buahnya. buahnya. Satu. Nah, saya bingung, Bu. Ini sebanyak ini bikinnya berapa macam aja atau semua nanti rasanya aneh-aneh, Bu? Nano-nano. Saya tadi habis belanja, Bu. Terus Ya disuruh borong ya. beli sama Pak Yanuar. Jadi gimana Bu? Oh iya, saya mau memperkenalkan ini adalah jambu dari BioWash. Baru segini Bu. Ini juga jeruk baby dari BioWash. Kalau yang lainnya beli. Wah, Pare keren. Wah, sudah banyak, tinggal masih ada 4 lagi. Terima kasih Bu Ivon. Baik, semangat banget ini ya. Semangat. Parenya Semangat. jadi nggak pahit. Oh Kemudian iya. dipotong enak. Kemudian makannya jadi lahap. Saya mau nanya, untuk bikin Promik ini harus gimana Bu? Buah-buahnya. Jus Pro. Oh iya, Jus Pro. Baik, kalau Ibu Maria baru pertama kali coba bikin jus pro, sebaiknya bikin 1 atau 2 buah aja dulu campurannya. Nah, nggak perlu bikin langsung jadi 5 liter gitu ya. Jadi bisa ditakar per 1 liter per 1 liter. Jadi 1 botol Promik itu bisa jadi 5 macam ya variasi. Jadi kalau 1 liter air, buahnya itu cuma 200 gram, Promiknya 40 mili aja. Oh, gini, kemarin-kemarin kan buat papa mertua aku, buat siapa yang namanya lupa saya, Murti. Jadi kan saya bikinin 3 liter. Itu minimal 3 buah. Cuma hari ini saya kebanyakan beli buah, Bu. Dari Ya. Kalau mau dicampur semua juga nggak apa-apa sih. Kalau memang mau supaya Kirim ke rasanya saya, nggak Bu. kirim ke Bu Erna tuh katanya. Kalau mau rasanya nggak gimana gitu nanti bingung ya boleh 3 buah, 5 buah gitu boleh Bu campur. 3 buah, 5 buah dicampur. Jadi misalnya ada yang soft, ada yang tinggi ya. Ya, Nah, benar. nanti bikin berapa toples ya. Jangan semua jadi Benar. satu nih. Misalnya ada Ya. sirsak, ada belimbing, Wah, ada ini kayak banget. bingung. Nah, Rumahnya di biasanya- mana? Rumahnya di mana? di Depok, Bu. Nanti Bu Maria, kalau misalnya ada campuran jeruk, rasanya bisa ada getir-getirnya ya, ada aftertaste-nya itu agak pahit getir-getir. Itu karena dari ya ari-ari kulit jeruknya itu gitu. Oh, jadi kalau kita mau mendingan dibuka ya? Ya, kalau memang rajin boleh dibuka. Dibukain pantes. gitu. Iya, pantas getir-getir. Oh, mau tanya Bu Ivon, mumpung lagi online, kalau saya mau masukin buah daging pala, itu kan pasti wangi ya, rempah ya. Iya. Nah, itu direbus ya, Bu? Kalau misalnya rempah, memang lebih sarankan direbus dipakai airnya. Jadi air rebusannya itu jadi bagian dari air yang biasanya kita untuk bikin jus pro. Gitu. Jadi direbus dulu, terus Ya. nanti baru ditakerin sesuai dengan takeran, ditambah airnya Ya. aja. Benar, kalau direbus
Kalau Oh. direbusnya misalnya 1 liter nih, Ibu mau bikin resep yang 3 liter, maka tinggal tambahin air 2 liter gitu. Oh, kemudian Mm-mm. air yang kita gunakan ini kalau selama ini kan aku bikinnya pakai air sebentar aqua atau Ya, fit boleh ya ya. Bu kalau air sumur air Bebas. apa? Oh Bebas, bebas. air mah bebas ya. Kita belum di-endorse jadi bebas. Gitu ya. Nah ini saya mau tanya Bu, satu hal yang bikin teman-teman tercengang harga di Jakarta, Jabodetabek, 1 liter Promik itu 200-an 250 ya. Ya. 200 berapa sih? Coba saya Harga nyatet. baru 257 257. ya? Ya, 257. Au. Au, gitu. Au, yuk kalau Kecil mau kan? kita berhitung yuk, kita boleh mau berhitung bareng boleh. Nah, kalau yang Udah botol pasti. kecil 500 lagi. Yang 250 botol ya? 58. ya 58. 58.000 ya. 58.000 ya. Berarti kalau 1 liter itu tadi 257. Saya ambil kalkulator dulu nih, mana kalkulator saya. Iya, Kita kalkulator bagi saya sebentar Bu. ada kan kalkulatornya? Saya punya. Ya kenapa? Saya punya Ya, Bu. Jadi ini saya ada 25 kalkulator. liter. Ayo Oke. hitung Bu, berapa? Oke, 257 1 liter benar ya Bu ya. Kita bagi 5 nih. 257. Bagi Dibagi 5. 5. Kenapa Iya. dibagi 5 Bu? Karena kalau botol kecil yang Bagi 5 200 liter. mili, enggak, bagi 5 dulu bukan 200 liter. Karena botol kecil itu kan isinya 200 mili, harganya 58.000 benar? Ya Bu Maria ya. Iya. Jadi kalau 58.000 harga ya? yang jadi kalau yang harga 1 liter itu setara dengan sebenarnya isinya ya, sama dengan 5 botol kecil. Makanya dibagi 5 dulu. Jadi berapa itu, Bu? 50 lebih. 51 ya, 51.400 ya. Ya, jadi 200. dengan beli botol yang 1 liter sebenarnya Ibu sudah menghemat sekitar ya 6.000, 7.000 gitulah ya. Nah, kita anggap kita berhitung dengan botol kecil aja nih, yang 58.000 atau saya genapkan jadi 60.000 gitu ya. Saya genapkan jadi 60.000, terus kita kan butuh pakai buah nih untuk bikin jus pro misalnya, bukan biowas. Kalau biowas mah kita minta sama tukang rujak, kadang minta sama Pelit. tukang buah BS aja gratis gitu ya. Anggap kita mau bikin jus pro. Biasanya Bu Maria beli buah sekilonya berapa nih? Ini baru beli Bu, udah 100.000 Bu. Sekilo Jadi, Bu, jangan semuanya ini Bu. Sekilo. Iya. 20. Kemarin aku beli sebentar Bu, plastiknya juga masih ada Bu. Tenang. Nah, 20 berapa? Aku cek dulu. Kurang lebih. Harganya 200 Bu. Ya. Masa Ibu beli sekilo harganya 200.000 Bu, saya serem loh Bu. Kilo. Kan dicampur-campur itu nanti. Bu, Ibu apelnya kan yang mahal Bu, anggurnya yang mahal red Bu. Oh, Ibu pakai anggur. Coba pakai apel deh. Apel ke sekilo 40.000 kalau di sini sih saya. Pisang. Yang murah pisang. Yang belimbing ulu tinggal metik di halaman Bu. Udah jeruk ini aja jambu merah lah, Indonesia punya. 15.000 sekilo Bu, 15. Oke, 15. Anggap tadi promiknya 60.000 untuk 1 botol 200 mili, kita tambah 15.000 ya. 60.000 kita tambah 15.000 ya. Tambah lagi lah Bu, melon 13.000 sekilo. Tambahin Bu. Enggak sekilo Bu. Kan enggak sekilo Bu, kan setengah kilo Bu. Paling 200 gram. Iya, gimana sih Bu? Tetap lebih mahal 15.000. Anggaplah 75.000 udah nih, benar nggak? Terus tadi pakai airnya yang si A itu tadi ya, si A itu airnya kan 6.000 tuh. 6.000 per 1,5 liter ya. Coba nih saya hitung lagi, 6.000 5 liter bagi 1,5 liter kira-kira 3 botol lebih ya. Anggaplah 3,5 botol. 1 galon aja Bu, 1 galon 15.000 1 galon. Jangan Bu, dihitung Bu Ivon. Kalau 1 galon 15.000 boleh, saya naikin jadi 20.000 lah Bu ya. Jadi tadi promiknya anggap 60.000, padahal masih promiknya itu 58 ya, tapi saya hitung 60.000, tambah buahnya 15.000 sekilo, tambah airnya 20.000. Dah.
Oke. Jadi total di kalkulator saya 95.000. Nah, 95.000 ya, Bu. Kita Jadi ini 5 10 liter, Bu. botol. Iya, ini 5 liter. Kalau kita mau botolin per setengah liter, jadi 10 botol 500. tadi. Kata 10 Pak botol. Widu ya, bagi 10. Jadi satu Kali botol isi setengah 15.000. liter itu 9.500, Bu. Itu udah setengah liter. 9.500 Kita jual kita 15.000. Nah, kalau Bapak Widu udah bisnis nih dia pikirannya. Dia beli botol, dia jualin 15.000, jualin 20.000 setengah liter, masih untung ya Pak Widu ya? Iya, Cetak stiker, Bu. Cetak stiker belum, Bu? Sudah termaksud, Bu. Ini modalnya 9.500 Botolnya kalau 1.000. Ibu. Kalau Ibu Botolnya jual 1.000, stikernya 200 biasa. perak. 200 ya. perak. Stikernya Berarti yang bulat itu. tambah 1.200, modalnya Ya, 10.700. 11.000 modalnya. Enggak hitung toples kaca, Bu. Enggak, Kaca botol kan Ibu aja, pakai botol sekali terus, pakai. Bu. Ya, itu makan dipakai. Dipakai terus. Bu, masa Ibu Ya. kasih ke orang gitu. Nanti Ibu minta saya hitung KPR-nya kontrakan Ibu lagi karena bayar tempat, Bu. Jadi nggak ngitung profit aja dong. Ya, saya sama Bu Ana juga suka jual per liter. Iya. 60.000, 55.000. Nah, per Paling liter murah 60.000. Nah, begitu, Bu. Jadi sebenarnya kalau dibilang mahal, enggak juga sih, Bu. Lebih mahal kopi-kopi di kafe, Bu. Iya, betul. Iya. Dan ini lebih sehat. Benar, dan lebih mahal suplemen-suplemen juga. Jadi ya mudah-mudahan ya dengan perhitungan ini ya setelah kita belajar sama-sama, kita jabarin, bisa terlihat sebenarnya masih murah sih, masih masuk akal. Anggap tadi itu kan yang 9.500 per setengah liter. Berarti 1 liternya ya sekitar 19.000 ya. Benar ya, 19.000. Nggak nyampe 20.000, lebih murah dari kopi-kopi di kafe-kafe, dari boba-boba, masih lebih murah dan menyehatkan gitu sih, Bu. Ya, udah seliter udah kembung loh minumnya. 3 hari. Itu Iya, diminum Ya, bebas. Bu Madam Diminum Maria udah jelas ya, Bu Maria diminum ya. bebas ya, Bu, Yang kalau lain beri promis itu. kesempatan. Ya, bebas, minumnya Beri bebas, Bu Maria. Sesuai selera, minumnya Satu bebas. lagi dong, satu lagi aku punya bahan-bahan kulit-kulit yang belum sempat ku bikin, kan aku beli fresh ya, belum sempat ku bikin, agak-agak bonyok gitu ya. Itu masih bisa dipakai untuk biowas. Kalau Kulit-kulit biowas sama bisa. daging. Bisa ya? Bisa. Kalau misalnya buah busuk nggak bisa kan ya, Bu? Maksudnya berjamur yang Bisa. Oh, bisa. Oh, terima kasih. Bisa. Iya, terima kasih, Bu. Jadi nggak ada yang terbuang ya. Baik, silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Maria dengan pertanyaan dan itu tadi hasil panennya ya. Memang biowas ini bisa menjadi ketahanan pangan dalam rumah tangga ya. Contoh saya juga pernah panen jahe dari sampah medianya. Alhamdulillah sekarang tumbuh tomat, tumbuh cabai rawit, tumbuh daun Brazil, bayam Brazil ya. Wah, senang deh menjadi ketahanan pangan di rumah sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan Ibu, ya, siapa? Ibu. Pak Yanuar atau Bu Tini? Saya. Pak Widu kayaknya, Pak Widu. Oh, Pak Widu dulu, Bu. Oh, Pak Widu dulu, silakan Pak Widu. Sabar ya, yang angkat tangan sabar. Antri. Ya, terima kasih untuk saya diberi kesempatan pada malam hari ini. Saya kalau ikut Zoom-nya Pak Handoyo dulu, Bu Ivon, tanggal 16 Mei itu saya baru mengenal Promik karena ikut Zoom di Pelita Indonesia Timur itu Bu Ivon. Jadi langsung saya beli Promik di Surabaya di Acong. Langsung saya praktekkan dan saya minum sendiri. Puji Tuhan ini saya vertigo, terus sakit mah dan ginjal saya bengkak itu sudah mendingan sampai sekarang.
Dan saya tiap hari masih minum, kalau enggak minum Promiknya, ya minum jus Pro-nya. Terus saya lanjutkan dengan pertanian saya, sawah saya semproti BioWash, ya puji Tuhan sekarang bagus, tidak pakai pupuk kimia hanya 30%. Jual media tanam juga, satu sak bisa laku 25, karena tidak ribet buatnya, media tanam jadi hanya 1 detik istilahnya. Yang saya pertanyakan sekarang, saya mulai budidaya maggot. Budidaya maggot itu kan tiap hari harus memberi sampah ya, memberi sampah. Tapi waktu saya juga terbatas karena banyak kegiatan. Saya semproti, kalau saya semproti BioWash saja. Sisa-sisa makanan sampah, sisa-sisa sampah yang belum dimakan sama maggot. Itu untuk pakan ikan sih rencananya saya membuat bioblok ini 3 kali 3 ya untuk biobloknya, untuk tempat ikan. Yang saya pertanyakan, diberi BioWash berapa liter ini nanti kolam ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi tergantung besarannya kolam ya, Pak. Pengencerannya seperti tadi, tergantung besaran kolam 1, kedua tergantung cemaran dari air, butuh banget atau enggak. Kalau airnya masih biasa-biasa aja, masih oke-oke, Bapak bisa coba 1:1000. Nanti lihat perkembangannya 3 hari. Kalau memang airnya keruh, Bapak bisa coba 1:100, seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung sih pencemaran airnya, kekeruhan air, sama besaran kolam. Tapi kalau misalnya untuk treatment awal-awal, terus airnya juga masih oke-oke lah, nggak sebut tadi seperti kopi susu gitu kan, Bapak bisa coba 1:1000 gitu. Nanti Bapak lihat 2-3 hari bisa kelihatan kok Pak ada perubahan atau enggak. Begitu simpelnya sih Pak. Oke, terima kasih. Ini masih mau mencoba ini, karena Baik. hanya saya di GKJW Mojowarno Jombang ini kan ada kedaulatan pangan namanya. Kebetulan saya ketua kedaulatan pangan di gereja ini. Jadi saya mencoba mencari alternatif-alternatif, ini membuat pakan alternatif 50% dari maggot BSF itu. Begitu. Terima kasih informasinya. Terima kasih, Pak. Nah, kalau tipsnya juga untuk misalnya pakan ikan, kalau Bapak sampah organik biasa, Bapak semprotin BioWash, Bapak diamkan aja lah, nggak usah Bapak tutup tanah. Nanti kan banyak lalat nih, lalat buah yang datang. Itu bisa jadi lalat BSF itu juga datang. Gitu. Jadi Bapak bisa dari sampah itu nanti setelah lalatnya datang, jenis-jenis lalatnya datang, larva-larvanya muncul, maggot-maggotnya muncul. Nah, kalau Bapak ada mesin crusher dan lain-lain, Bapak bisa sampahnya itu bahkan Bapak bisa nanti jadikan pakan ikan itu juga. Yang penting sudah Bapak lumurin BioWash gitu. Jadi beberapa tambak udang, tambak ikan juga pakai sistem seperti ini, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widu, udah jelas ya Pak. Bapak banyak pengalamannya dan banyak yang diajarkan. Bu Ana, terima kasih. Ya, baik selanjutnya dari Pak Yanuar, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak Yanuar ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Selamat malam Bu Ivon dan ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak. Saya tuh kalau ketawanya apa atau mungkin tadi Bu Maria tuh memang begitu Bu, terocos kalau bertanya itu. Gitu loh. Saya senang dengan beliau karena saya suruh coba lagi Bu, coba lagi, nggak usah ragu-ragu ya bilang gitu. Baik produce maupun di BioWash. Nanti Ibu akan menghasilkan yang luar biasa gitu. Jadi nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus akhirnya kemarin beliau memvideo itu ada yang media tanamnya itu banyak cacingnya Bu. Nah itu sekarang dimakanin sama ayam. Nah itu lebih bagus lagi, ayamnya telurnya banyak kemarin itu. Gitu loh. Saya tetap mendorong pada teman-teman itu, kalau Bu Maria memang begitu, kalau ibu-ibu pasti perhitungan kan Bu ya untuk beli Promik dan untuk beli buah-buahan. Jangan marah Bu Maria ya.
nggak apa-apa, emang begitu. Padahal sebetulnya keperluannya hanya sedikit aja kan, hanya 200 gram. Saya bilang. Kalau ibu mau yang banyak, saya bilang ya memang keperluannya banyak. Ya, tapi kan ya kita bertahap lah, saya bilang gitu. Akhirnya ternyata beliau juga mengikuti terhadap langkah-langkah saya. Yang sebetulnya saya mau ini pengalaman saya itu untuk bagi yang Bapak dan teman-teman itu, kalau sisa-sisa makanan atau kulit-kulit buah, termasuk yang berlemak, itu lebih baik ditampung di ember. Gitu. Nah, kemudian saya kadang-kadang seminggu 2 minggu, Bu. Tapi bau memang, gitu. Susu bau itu sebetulnya memancing apa yang dikatakan Bu Ana tadi, mengenai sama Bu Ivon lalat tadi, gitu. Untuk mengusahakan terhadap maggot. Nah, kemudian saya kadang-kadang itu yang heran itu sebetulnya biji-bijian seperti rambutan, mangga. Kan saya rendam di tempat ember itu tadi, gitu kan? Dari saya samakan saya rendam. Itu ternyata untuk penunasan terhadap tanaman itu tumbuh cepat. Saya coba kan seminggu saya panen, kemudian saya beri ke di tambulan pot saya. Ternyata dalam 3 hari setelah saya tuang itu tumbuh terhadap tunas-tunas baru dari biji-biji tadi. Saya sengaja saya lempar aja ke situ gitu loh. Ternyata cepat bagus gitu untuk di rendaman terhadap sisa-sisa makanan. Nah, ini yang sebetulnya memacu saya pada nanti di teman-teman saya di Kalimantan, saya bilang ini adalah sangat bagus sebetulnya biogas untuk di dalam untuk percepatan terhadap tadi kalau di Jombang ada kedaulatan pangan, di tempat saya juga sama, semua itu visinya kedaulatan pangan untuk di tahun ini Pak di Indonesia itu. Cuma yang menjadi masalah itu ya tetap impor beras juga masih ada gitu loh. Ini yang salah siapa? Yang salah yang impor, saya bilang gitu aja. Gitu loh. Jadi itulah yang sebetulnya pengalaman saya Bu Ivon dan Bu Ana dan teman-teman lain. Saya bilang jangan ragu dengan terhadap biowash. Berapapun terhadap perbandingannya, kita coba. Nanti begini. Enggak, kita coba. Terus kemudian Bu Maria itu nge-share ke saya parinya. Enggak apa-apa Pak Yanuar, enggak apa-apa, sekarang dipanen aja. Gitu loh. Kan umurnya sudah cukup untuk panen, cukup Pak Yanuar panen. Pasti rasanya manis, ternyata betul kan rasanya manis. Cuma saya hanya dilihat di videonya aja, cuma saya belum nyicipi. Saya kira itu Bu Ivon dan Bu Ana dan teman-teman lain ya. Jangan khawatir dengan yang namanya biowash gitu. Hanya sedikit yang diperlukan, tapi ya manfaatnya besar sekali. Terutama untuk tunas-tunas Bapak yang di dalam pangan itu, tunas-tunas terhadap kayak jambu, kemudian untuk anggur. Bapak semprot aja di tunas-tunas itu ya. Itu akan tumbuh terhadap tunas-tunas baru di cabang-cabang baru. Itu sudah saya lakukan gitu. Saya kira terima kasih Bu. Ya. Bu Terima Ana dan kasih Bu Ivon. Pak Yanuar yang selalu Baik. menyemangati ya Pak ya, selalu menyemangati. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar. Yang masih angkat tangan, Ibu Tini bertanya atau pernyataan? Terima kasih. Saya Ya. juga nggak mau kalah nih, mumpung ada Bu Ivon mau tanya. Boleh ya Bu Ivon? Boleh. Ya, jadi pertama kali saya ucapkan pada Ibu Ivon karena dengan adanya biowash ini saya udah nggak punya sampah lagi yang dikirim ke TPA sama sekali. Malah biasanya saya dapat dari pengembang itu plastik sampah. Sekarang sudah saya tolak. Saya bilang saya nggak usah dikirimin plastik sampah lagi karena udah nggak punya sampah. Terima kasih ya Bu Ivon ya. Tepuk tangan untuk Bu Ivon. Iya. Terus ini Bu Ivon, kami sebagai bagian dari tim edukasi itu kadang-kadang suka patah semangat mungkin ya kalau bisa dibilang gitu. Kayaknya orang susah banget dikasih tahu, diajarin gitu loh Bu. Maka dikasih biowash gratis ya Bu. Nah, biowash gratis, sampai biowash encer pun saya buatkan. Jadi cuma udah tinggal semprot-crot gitu sampai
dengan menggunakan botol bekas, saya lobangin dengan paku bagian atasnya supaya nggak bocor pada saat membawa segala. Saya kasih plastik, silahkan ambil gratis. Itu aja masih susah, Bu. Nah, mungkin Bu Ivon bisa berbagi, bisa memberi tips gimana caranya supaya sukses gitu, Bu, karena kita tahu sendiri Ibu, ya memang kita beda sama Ibu sih. Di Sumatera Selatan sudah bergaung dengan baik untuk pengolahan sampah biowasnya. Mungkin Ibu di sini bisa berbagi untuk kami mengenai itu, Bu. Terima kasih, Bu Ivon. Baik, terima kasih Bu Tini. Ya, penderitaan para edukatornya sebenarnya, Bu. Kalau memang dilihat itu adalah yang mungkin akhir-akhir ini yang banyak di-share-kan itu bagaimana gaungnya apa yang kita lakukan di Kebun Budi dengan kita ngedukasi tempat-tempat makan untuk mau milah sampah, terus sampai akhirnya bisa disorot Pak Bupati sama Gubernur, itu ya juga hasil dari air mata, keringat, dan darah sih Bu sebenarnya. Oke. Jadi Jadi kita nggak boleh patah semangat ya, Bu. benar, jadi bagaimana kami mengedukasi door to door tempat-tempat makan, kita kasih tahu nih, Pak, Ibu, ini kalau sampahnya sebanyak ini sebenarnya bisa dipilah loh. Nanti yang anorganik Bapak bisa jual ke pemulung atau jual ke bank sampah, yang organik itu bisa Bapak pilah, Bapak serahkan ke kami. Kalau untuk pengolahannya biayanya Bapak kalau mau kasih boleh, kalau nggak ada gratis karena kami kita coba carikan donatur untuk bagaimana kita bayar supir, bayar parkir gitu ya. Nah, itu pun kami masih dimintain bayar. Loh, Ibu kan ngambil sampah kami. Ibu harus bayar dong, begitu ya. Kan terus bahkan juga kadang banyak masalah kayak kita kan punya ember, jadi kita kan berikan ember-ember ini supaya nyaman, nggak bau, bisa ditutup, nggak ada lalatnya dan sebagainya gitu ya. Karena kan nggak semuanya mau kita titipin biowas untuk disiram. Jadi itu pun embernya bisa hilang, Bu. Kalau udah hilang nggak mau ganti dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali perjuangan, penolakan, ketemu sama orang-orang yang benar-benar, aduh susah banget sih dibuka mindset-nya. Itu banyak banget, Bu. Tapi kita bergerak ini tujuannya sebenarnya bukan untuk mendapatkan penghargaan atau rekognisi dari Pak Gubernur sebenarnya. Ya kita berjuang untuk alam. Menurut saya apa yang kami di Palembang dapetin sekarang itu ya seperti motivasi, bonus, seperti itu sih Bu. Dan saya dengar-dengar Bu Tini juga dapat award nih kayaknya nih kompleks ya. Mudah-mudahan Bu, minta doanya Bu. Bakal juara nih Kasuari. Ya, bakal juara nih. Bu Ana juga. Jadi Insya ya Allah Bu, mudah-mudahan. karena di dalam komplek kami sekarang semua memakai biowas. Wes, keren. Kemarin edukasi dan ketua bidang lingkungannya sangat tertarik. Jadi wah ini bagus ini kok nggak ada bau-bau gitu, malahan aromanya jeruk gitu. Karena saya bikin biowasnya kulit jeruk ya. Jeruk. Masih ada yang bertanya Bu Ana? Iya. Ya paling begitu sih ya Bu Tini. Jadi semangat terus. Makasih Bu. Jangan patah semangat begitu. Ya, terima kasih Bu Ivon semangatnya. Jadi Ibu Tintia sama Ibu Herlina itu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Tintia dan Bu Herlina, silakan siapa yang mau duluan? Oh, Bu Herlina, silakan Bu Herlina, ya. Ya, selamat malam Bu Ivon dan Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, senang sekali bergabung dengan Bios Promik. Ini saya mau lihatkan Bios saya Promik ini saya buat sekitar September 2022. Semakin hari semakin jernih, jadi kelihatannya sudah kayak aqua. Iya, itu yang maksudnya saya tetap akan simpan ini. Kira-kira apa jadinya nanti kalau sudah bertahun-tahun. Dan hanya saya cium aromanya tapi tetap segar. Ini kemarin dari nanas. Iya. Jadi saya mau simpan bagaimana ini nanti. Kemudian yang saya mau tanyakan, seperti penjelasan Bu Ivon di awal tadi bahwa luar biasa, maksudnya kita di Indonesia itu pencemaran air luar biasa. Kira-kira dengan biowas atau ya katakan Promik atau Just Pro
bisa menyehatkan air kita kembali untuk bisa diminum. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan ini suami penderita berat asam urat. Jadi mau tanya buah apa kira-kira yang lebih pas dengan asam urat, karena saya sudah rajin buat BioWash Jus Pro, dan kami juga memang rajin minum di rumah. Puji Tuhan, asam asam lambung dan yang lain-lain itu ya boleh dikatakan sudah nggak pernah terasa, tapi asam urat ini yang masih bandel. Iya. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada yang tidak terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bu Herlina kalau boleh tahu dari mana Bu? Tetangganya Pak Yanuar. Kalimantan Bu, iya. Ya dari Kalimantan ya. Tetanggaan sama Pak Yanuar, mungkin hanya sekilo jarak rumah kami. Itu pakarnya itu Bu, itu pakarnya di Kalimantan Bu Erlina ini. Pak Yanuar yang Baik. Iya. Baik. Jadi untuk pertanyaan Ibu pertama adalah bagaimana caranya bisa nggak ya BioWash ini bisa membuat air di Indonesia bisa akhirnya diminum gitu mungkin ya. Jawabannya bisa Bu, karena waktu itu pernah ada bencana ya di Seroja, dan itu kita nggak bisa merebus air bahkan. Jadi gimana caranya para posko-posko pengungsian ini menyediakan air minum untuk pengungsi? Nah itu kita treatment dengan Promik. Waktu itu sih pakai Promik langsung, nggak pakai BioWash ya Bu, dan bisa diminum, nggak sakit perut, air yang tadinya bau juga nggak jadi bau, hilang baunya hanya dalam waktu 24 jam. Itu Bu, jadi jawabannya bisa. Terus pertanyaan berikutnya, kalau untuk asam urat yang masih bandel gitu ya, Ibu bisa bikinin jus pro dari nanas Bu. Tapi minumnya agak banyak ya per hari, kalau bisa 1 liter habis gitu ya Bu ya. Dan pola makan dalam waktu sebulan lah dijaga dulu supaya tubuh itu membersihkan yang di dalam, jangan dimasukin sama yang baru, yang aneh-aneh gitu, lemak-lemak baru. Jadi dia bisa fokus untuk mengikis dan mengurai masalah yang sudah ada bertahun-tahun di dalam tubuh kita begitu. Ya mudah-mudahan setelah sebulan, sebenarnya kalau udah mulai jaga pola makan sih 2 minggu bakal kelihatan sih. Karena ayah saya sendiri tuh asam urat dan sekarang itu udah bandel gitu lagi ya. Jadi udah bebas makan apa aja. Makan jeroan, mau makan emping, mau makan apapun sudah bebas. Karena ya awalnya itu minum jus pro-nya banyak juga gitu, sama sedikit dijagalah pola makannya. Nah, mengenai jus pro Ibu yang membening, itu akan terus membening Bu. Nanti jadi hasil akhirnya itu benar-benar bening sekali. Jadi ya Ibu bisa tandai nanti jangan-jangan keminum dikira air putih gitu ya. Baik. Nah, itulah yang membuktikan tadi pertanyaan dari Bu siapa? Priscilia atau Patricia tadi, ada kadar luarsanya enggak? Tidak. Nah, karena semakin lama kan semakin membening begitu. Iya, baik Bu Ana. Baik ya, baik. Terima kasih Bu Herlina, sudah jelas ya. Bu Herlina ini yang juara pertama dulu ya, pembuatan video pengolahan sampah. Betul Bu, betul Bu. Iya, tahun lalu ya. Ya. Ya, Bu Ana lanjut itu Ibu Tintia udah nunggu. Selanjutnya Bu Tintia, silakan pertanyaannya Bu Tintia. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Selamat malam Bu Ivon dan Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian semuanya. Perkenalkan saya Tintia dari Jakarta Selatan. Sebelumnya maaf saya kameranya ditutup ya, karena saya ingin memperlihatkan jagung saya. Wah, iya. Yang saya tanamnya di genteng Bu. Ya, dengan tanamnya di genteng di polybag ukuran sedangnya 30 gitu. Saya tanam dengan sampah 3/4 sampah, sedikit tanah di atasnya, dan alhamdulillah dengan perlakuan media tanam sampah tanpa penambahan pupuk, hanya sesekali semprot PSB dan asam amino itu bisa mengeluarkan bonggol jagung. Walaupun baru 1 ya, karena ini baru percobaan. Saya pertama kali tahu Promik itu dari bertemu dengan ikut Bu Ivon di YPAC Bu.
kata saya. Iya, iya. Ya, Dari urban farming ya, Bu. betul Kak Tri, benar Ya, urban farming, betul. ya, silakan. Itu jagung yang pertama saya coba, lalu saya coba sayur mayur. Itu saya biasa menanam sayur dengan box anggur yang bekas, satu dengan biasa, satu dengan sampah, itu berbeda sekali. Cabai yang tadinya selalu keriting, selalu kerdil, terus membesar sekarang daunnya dan menghijau. Kale juga begitu, kale jadi bongsor, bangkol juga jadi bongsor. Tapi masalahnya Bu, sekarang tikusnya datang karena si tikus sudah mencium ini ya, sampah-sampah itu sampah-sampah yang saya kumpulkan gitu, si tikus itu jadi datang. Jadi misalnya gini, hari ini saya tanam sore, biasanya saya ada waktu sore ya, karena ada aktivitas lain, baru sempat sore, besok itu udah dikorek-korek gitu. Walaupun tidak mati, tapi berantakan Ibu, itu yang pertama sih ya. Sekarang itu tikusnya udah pada tahu rahasia saya, oh ternyata di sini banyak makanan gitu. Itu yang saya tanyakan pertama kali ya, bagaimana untuk menghalau tikus untuk datang. Walaupun saya tutupin kawat, batu atau segala macam, itu tetap tikus itu bisa mengorek-ngorek gitu. Nah, yang ini ya Bu ya, berbeda dengan buah-buah yang lain, itu manisnya ada gitu kan, biasanya jadinya manisnya habis, ini masih ada, manisnya masih ada. Terus asemnya melebihi asam yang lain. Terus saya tajam sekali gitu di aromanya. Saya mengkhawatirkan apakah itu masih boleh diminum, apakah alkoholnya tidak terlalu tinggi ya Bu? Saya khawatir dengan jatuhnya jadi haram gitu ya, seperti wine gitu misalnya. Saya tidak paham gitu ya untuk masalah kimiawi seperti ini, hanya takut aja. Kehati-hatian gitu. Saya mohon penjelasannya supaya saya tidak was-was lagi apakah itu masih boleh diminum gitu, karena kan kok tajam ya. Terus memang di badan itu awal-awal saya minum itu di badan anget gitu ya, set gitu, saya agak lemes, tapi habis itu saya memang lebih berasa lebih kuat badannya gitu, lebih enak di badan kalau saya minum itu. Mohon penjelasannya Bu, sampai di titik kritis mana itu minuman yang kalau di agama kami kan haram gitu ya untuk minum minuman alkohol seperti itu Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, tikus mulai datang. Sebenarnya tikus mulai datang bukan dari sampah, karena Ibu sudah mulai menghasilkan makanan. Jadi dia datang itu karena ada jagung, ada sayur-sayur yang udah mulai tumbuh. Nah, saya sedikit cerita ya, kami di kebun Budi ini kan juga ada orang Australia yang belajar sama kami tentang penggunaan biowas. Nah, jadi dia bikin tempat penanamannya itu benar-benar dia kasih mesh, kawat semua tertutup sampai burung pun nggak bisa masuk, karena dia bilang nanti ketika ini semua tumbuh, pasti nanti tikus dan binatang itu akan datang. Tapi selama kita naruhin sampah sampai banyak-banyak, sudah mau 3 ton, 4 ton sekarang, itu awal-awalnya itu belum ada binatang apapun yang mendekat. Jadi sekarang tuh mulai ada tikus karena tikus mulai tahu nih Ibu udah mulai panen gitu ya, itu pertama. Nah, cara mencegahnya gimana? Di area-area atau jalan tikus, Ibu bisa siramkan biowas yang tanpa diencerkan. Gitu ya. Jadi biowas yang tanpa diencerkan Ibu bisa semprotkan atau siramkan di area-area situ supaya tikusnya itu terkecoh aromanya, dia nggak mau mendekat gitu. Jadi dia tidak ter-attract dengan hasil panen Ibu, tapi dia sudah bingung gitu dengan aroma biowas, itu pertama. Yang kedua tentang kurma dan kelapa ya tadi ya, saya sempat terputus sebentar. Oke. Oh ya. Nah, jadi bagaimana sih tahapan alkohol itu, karena kan kalau di halal sendiri itu 5% ya kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Ibu mau aman, Ibu buka aja wadahnya, Bu. Karena untuk pembuatan wine sendiri itu harus kedap udara. Jadi disimpan gitu, karena alkohol itu kan mudah menguap dan sebagainya. Jadi pertama tipsnya ya Ibu buka aja. Atau kedua, sebelum minum Ibu angetin aja gitu. Ibu panasin sampai mendidih pun nggak apa-apa. Itu tidak akan membunuh mikrobanya si Promik atau Jus Pro. Itu yang pertama untuk amannya sih Bu ya. Karena kan nggak mungkin kita tes lab gitu ya. Nah, terus bagaimana efek ketika Ibu minum badannya hangat,
lalu juga habis itu rasanya lebih segar, lebih fit. Kalau alkohol efeknya tidak demikian, Bu. Ibu mungkin merasa kehangatan yang sama, tapi habis itu puyeng atau pusing karena mulai dibilang mabuk begitu ya. Nah, penjelasannya mengapa badan kita bisa hangat? Karena aliran darah kita lancar. Sama seperti kita minum alkohol, kenapa badan bisa hangat? Alkohol itu bisa mengencerkan dan melancarkan darah kita loh. Tapi alkohol itu nggak baik, ada banyak efek sampingnya terutama ke liver. Gitu ya. Jadi efek yang Ibu minum itu adalah aliran Ibu mulai lancar sehingga badan itu terasa hangat. Tapi setelah itu apa? Setelah itu jadinya fit. Karena kembali lagi darah kita itu adalah kurir atau pengantar nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi ketika darah kita lancar, kurir kita delivery-nya lancar, semua paket diantar dengan baik gitu ke semua organ kita sehingga kita akan merasa lebih fit, lebih sehat, lebih baik gitu. Begitu penjelasannya ya, Bu Tintia, mudah-mudahan bisa membantu nih gitu. Oh iya Bu, satu lagi Bu, saya sekarang jadi tukang sampah gitu Bu, sekarang Bu ya. Kan Selamat, jadi tukang selamat sayur bergabung Bu. Iya, jadi ada Ya. tukang sayur dekat rumah gitu yang selalu mengatakan, Umi ini sampahnya, iya sampah saya numpuk gitu. Masih butuh nggak Mi? Butuh terus. Gitu. Jadi saya besok saya belum sempat share sih ya, saya jadi pakai galon-galon Le Minerale yang minta juga sama orang. Terus sampahnya juga minta sama tukang sampah, sama tukang sayur. Jadi paling tidak ada satu titik yang kita ikut mengurangi beban pemerintah untuk menanggulangi sampah organik ini dan menghasilkan dengan sangat baik. Kalau ada Terima sejuta kasih. titik harapannya. Mudah-mudahan Ya hebat ya, dengan hasil karyanya bisa berkembang Semangat sendiri. Iya, saya pun sekarang mengolah sampah daun-daun kering dari masjid itu berkarung-karung. Jadi saya selalu olah sampah setiap hari dan sekarang tidak pernah membeli media tanam lagi, sudah dengan BioWash JOS. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Tadi saya lihat di kolom chat sudah banyak dijawab oleh Ibu Erna. Terima kasih Bu Erna. Dan ada juga yang dijawab oleh Ayah Ruda. Mungkin ada pertanyaan yang tertinggal di kolom chat Bu Erna. Bisa dicek. Sudah terjawab semua ya? Sudah terjawab semua ya? Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk kolom tanya jawab sudah cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya bisa di grup kita, di WA grup ada grup BioWash Promik Indonesia, ada Jus Pro juga ya. Jadi cukup komunikatif di sana. Baik Bapak Ibu, di akhir acara kita menginjak pada pengumuman lomba yang telah Bapak Ibu kirimkan, video yang telah Bapak Ibu kirimkan. Ada beberapa yang masuk, akan diumumkan oleh ketua kita Ibu Dwi. Bu Erna silakan dengan Bu Tini untuk mengumumkan siapakah pemenangnya pada tahun ini. Silakan Bu Dwi, Bu Tini, Bu Erna. Bu Tini bisa umumkan, Bu Tini. Bentar ya. Kasih. Bu Dwi aja, diambil Bu Dwi. Bentar. Kalau saya bukan kandidat, Bu. Semua dapat hadiah. Semua ya, hadiah. Semua dapat saya hadiah, bukan betul. kandidat ya. Betul Bu Erna, Bu Ana. Jadi ini untuk pemenangnya yang terbaik yang sudah diputuskan oleh juri untuk olah sampah BioWash itu yang pertama adalah Ibu Retno Ningsih. Iya, selamat. Bogor, Bu Retno ya. hadir hari ini ada. Bu Retno, selamat. Oh, selamat Bu Retno. Bu Retno, selamat. Mantap. Salam kenal. Selamat ya Bu, selamat ya. Bu Retno. Bu Retno menanam cabai sampai berbuah. Berbuah bisa. Alhamdulillah. Share nanti di grup lagi. Nanam cabai berbuah durian.
Kemudian yang kedua itu Ibu Wuri Wulandari dari Bogor juga ini bersama tim WKT-nya menanam kangkung. Oh iya. KWT, Bu Bu. Wuri, Ya. selamat. KWT, ya. Bu Wuri kayaknya nggak gabung deh. Bu Wuri harus malam ini nggak gabung ya, nggak terlihat. Iya. Selamat untuk Bu Wuri. Kemudian yang ketiga Pak Mulyata. Ya, Pak dari Lebak Bulus ya. Dari Lebak Bulus. Pak Mulyata. Bapak Mulyata hadir malam ini, Bu Erna? Nggak hadir ya. Ya, Nggak ada ya. Pemenang-pemenang 1, 2, dan 3. Kemudian untuk yang harapan Ibu Jumini, Ibu Daryati, Ibu Ilen, dan Bu Sunarsi. Itu tadi pemenang-pemenangnya. Sedangkan untuk produk turunan. Nah, ini produk turunan Ibu Wahyu Triwardani. Ya, membuat sabun batang dengan biowash. Ya, nanti kita bisa share juga di grup supaya kita juga bisa mempraktekkan apa yang telah dibuat oleh Ibu Wahyu. Bu Wahyu ada nggak di ini? Sekarang hadir nggak ya? Bu Wahyu nggak ada ya, Bu Wahyu. Ya, selamat ya Bu Wahyu. Jadi itu ya mungkin ya Bu Ana ya. Udah nggak ada yang ketinggalan ya. Ya, terima kasih Bu Tini dan selamat kepada para juara, Ibu Retno Ningsi, juara kedua Ibu Wuri Wulandari, dan juara ketiga Bapak Mulyata. Sebagai juara harapan, Ibu Jumini, Ibu Daryati, Ibu Ilen, dan Ibu Sunarsi. Dan produk turunan, Ibu Tri. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengirimkan videonya. Semoga semua menjadi kita terinspirasi dan menerapkan pengolahan sampah kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ditambahkan Ibu Dwi? Sudah cukup? Sudah cukup. Nah, mungkin masih ada yang mungkin ada tanya-tanya, nanti bisa lanjut di grup aja. Ya baik ya. Waktu foto bersama. Foto bersama Foto boleh. bersama, ya silakan. Budi, dulu siapa yang dari Pak, admin bisa nggak? Ada Pak Juta nih. Pak Juta ya. Ya. Pak. Kita open kamera ya. Ya, pasang kita foto bersama ya. Open kamera ya, semua buka. Senyumnya. Ada 2 halaman. 1, 2, 3. Kemudian lagi 1, 1, 2, 3. Oke, sudah saya foto. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Juta, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih menyiapkan acara Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan semangat tetap mengolah sampah dengan biowash. Sampahku tanggung jawabku. Ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Bu Ana, Bu Ana, Bu Tini, Bu Ipon, terima kasih. Bu Erlina jangan lupa ya. Bu Dwi. Ya. Bu Erlina udah check out ya. Bu Erlina jangan lupa Bu Erlina. Supaya berhasil. Ya. Oke. Kasih. Kita pamit ya. Pak Anwar. Pak Anwar, selamat beristirahat semuanya. Ya, ya Bu, makasih.